Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam buat teman-teman semuanya. Kali ini kita lanjutkan lagi untuk mata kuliah pengantar eksplorasi geofisika ya. Silakan melanjutkan pertemuan yang sekarang ini dengan materi yang sebelumnya, yaitu masih tentang geolistrik. Nah, sekarang kita masuk untuk yang materi yang keduanya. Mungkin teman-teman masih ingat kemarin ya, kita sudah mempelajari tentang geolistrik, apa itu yang dimaksud geolistrik, sifat-sifat kelistrikan batuan, kemudian apa saja perbedaan dari resistan sama, nah ya, tahanan jenis ya. Jadi antara R dan Rho perbedaannya di mana, ada faktor geometri di sana. Kemudian teman-teman kemarin juga sudah menyelesaikan tugas atau soal-soal latihannya ya. Jadi saya harapkan teman-teman masih bisa mengikutinya dengan baik. Oke, selanjutkan. Lagi-lagi untuk konsep positivitas ya. Jadi konsep dari tahanan jenis itu sendiri dimulai dari gambar berikut dapat teman-teman lihat di mana gambar berikut menjelaskan tentang sumber arus tunggal pada medium homogen di mana adanya arus tunggal yang diberikan atau yang diinjeksikan kepada medium yang bersifat homogen. Nah, aliran dari arus, arti current di sini teman-teman bisa lihat ya, sumber arusnya di sini. Nah, aliran ini akan masuk secara radial dan homogen. Jadi, ketika suatu arus diinjeksikan pada suatu medium yang homogen, maka dia akan bersifat radial dan homogen. Radial ini artinya bersifat seperti apa? Nah, seperti radial dan dia bersifat relatif sama di homogen. Kemudian nanti akan terukur beda potensial untuk setiap radial yang ada di sini nih. Ya, ini kan bentuknya konsentris ya. Nah, nanti potensial yang akan dihasilkan untuk setiap posisi-posisi di sini, misalnya di sini, dan di sini, akan berbanding lurus dengan arus yang diinjeksikan. Oke. Nah, mungkin teman bisa lihat dulu keterangannya di sini, di mana bagian di bawah ini merupakan homogeneous medium dengan tahanan jenis berupa Rho, ya. Jadi dia menganggap bahwa medium yang ada di bawah permukaan ini merupakan satu medium yang sama, homogen. Kemudian, memiliki nilai tahanan jenis atau resistivitas Rho. Selanjutnya, gambar yang ini menjelaskan arus, ya. Kemudian bagian yang ini menjelaskan ekuipotensialnya. Jadi beda potensial, ekuipotensial itu menjelaskan bahwa setiap bidang yang terdapat di sini memiliki beda potensial yang relatif sama. Oke. Jadi dari penggambaran ini teman-teman bisa mengikuti ya bahwa beda potensial atau potensial yang dihasilkan itu akan berbanding lurus dengan I yang diinjeksikan. Oke. Kemudian potensial itu atau nilai tahanan jenis, bukan nilai dari potensial atau V yang terdapat di sini itu akan berbanding terbalik dengan jarak dari sumber arusnya. Jadi teman-teman bayangkan ketika ada sumber arus yang berjarak, anggaplah di sini misalnya ya, ketika di sini diinjeksikan satu arus sumber tunggal ya, jadi akan berbanding terbalik beda potensial yang didapatkan di sini terhadap jarak yang ditempuh dari I-nya sendiri. Oke, nah bidang-bidang ini sendiri menjelaskan bahwa bidang ini bersifat atau disebut sebagai bidang ekipotensial puskonsentris. Artinya setiap bidang di sini, baik itu lingkaran yang kecil, lingkaran yang besar lagi, memiliki beda potensial yang relatif sama untuk setiap titik. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke sumber arus tunggal pada medium homogen setengah ruang. Nah, kenapa setengah ruang? Karena bumi itu diasumsikan sebagai suatu medium homogen setengah ruang. Jadi arus yang diinjeksikan di bawah permukaan ya. Jadi ini anggap satu permukaan bumi, kemudian di bawah ini merupakan satu medium yang bersifat homogen dengan nilai tahanan jenis sebesar rho. Dilihat di sini current-nya, arti panah-panah ini ya, menjelaskan arusnya, injeksi arus. Kemudian bidang-bidang ini merupakan bidang yang tadi itu, konsentris ekipotensialnya. Jadi setiap bidang ini memiliki beda potensial yang relatif sama dia. Oke? Nah, nanti diperoleh tuh bagaimana cara kita untuk mengetahui besaran dari V atau beda potensial, yaitu dari persamaan berikut. Rho kali dengan I, berbanding lurus dengan I ya, arus, kemudian berbanding terbalik dengan 2pi R. R ini merupakan fungsi jarak. Jadi, beda potensial yang dihasilkan itu hanya dipengaruhi oleh jaraknya. Artinya di sini jarak berperan penting ya ketika teman-teman ingin mengetahui berapa beda potensial yang dihasilkan.
Oke, teman-teman bisa dilihat keterangan sendiri di sini ya. Nah, sekarang saya masuk untuk menjelaskan estimasi tahanan jenis pada medium homogen, di mana pada gambar ini sendiri merupakan skema pengukuran dari, metode geolistrik ya, di mana teman-teman harus mengetahui di sini terdapat 4 elektroda, yaitu ditandai dengan ini C1, P1, P2, dan C2. Elektroda ini sendiri merupakan uh, alat yang digunakan ya untuk sebagai media ketika kita menginjeksikan arus, kemudian menangkap beda potensial yang ada di permukaan ya. Nah, bisa kita lihat di sini C1 dan C2 merupakan elektroda arus. Jadi melalui elektroda inilah si arus diinjeksikan ya. Sumbernya di sini diinjeksikan si arusnya. Kemudian P1 dan P2 merupakan elektroda potensialnya. Jadi di elektroda inilah beda potensial yang dihasilkan ketika injeksi arus itu ditangkap di permukaan. Kemudian itu dibaca di sini nih. Nah, selanjutnya potensial P1 ini ya, P2 adalah superposisi kontribusi arus dari C1 dan C2. Jadi menjelaskan untuk masing-masingnya hubungan antara elektroda arus dan elektroda potensial. Nah, kemudian di sini juga dapat dilihat di mana jarak itu berperan penting sehingga sangat diperhatikan untuk jaraknya. R1 merupakan jarak antara C1 dan P1, R2 merupakan jarak dari P1 dan C2, kemudian sebaliknya jarak antara C1 dan P2 adalah R3 dan P2 dan C2 adalah R4. Nah, jadi ketika kita ingin mengetahui berapa sih beda potensial yang dihasilkan, nah kembali lagi dengan persamaan berikut ya. Jadi ini persamaan digunakan untuk mengetahui beda potensial yang dihasilkan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di mana di sini teman-teman harus mengetahui ya, harus memahami di mana peran penting dari jarak itu sendiri ketika kita melakukan satu pengukuran atau kita mengetahui satu besaran beda potensial. Di mana V1 atau beda potensial yang pada titik 1 ya, atau pertama, beda potensial pertama itu diketahui dengan hubungan dari arus terhadap tahanan jenis, kemudian 2V. 2V ini kenapa? Nah, iya, karena tadi dia bersifatnya apa tadi? Nah, dia bersifat setengah lingkaran ya, setengah ruang ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat hubungannya 1 dikurangi dengan R1, artinya beda potensial pertama itu diperoleh dengan arus dikali dengan tahanan jenis, kemudian dibagi dengan 2V, 1 per R1, yaitu jarak dari elektroda arus yang C1 terhadap yang potensial P1, kemudian dikurangi dengan 1 per R2, yaitu beda potensial, jarak antara beda potensial yang P1 terhadap jarak dengan si arus yang duanya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, jadi beda potensial yang dihasilkan pada titik ini itu adalah hubungan dari potensial ini, jaraknya terhadap C1, artinya injeksi arus yang pertama, dikurangi dengan P1 dengan arus yang kedua. Selanjutnya, dengan beda potensial untuk titik yang kedua, artinya di P sini ya, maka kita akan mengetahuinya dengan kembali rumus yang sama, tapi jaraknya di sini 1 per R3, 1 per R3 itu yaitu hubungan atau jarak dari C1 terhadap P2 dikurangi dengan R4, yaitu P2 terhadap C2. Nah, karena rumusnya itu sendiri merupakan perbedaan potensial ya, jadi kita harus mengetahui selisih yang dihasilkan pada saat beda potensial ditangkap di sini dan di sini ya. Jadi V1 dikurang dengan V2, sehingga hasil pengolahan secara matematisnya sendiri akan menghasilkan nilai tahanan jenis. Nilai tahan jenis ini adalah hubungan dari K atau faktor geometri terhadap delta V per arus. Delta V ini sendiri menjelaskan dari beda potensial. K ini akan menghubungkan dengan faktor geometri. Faktor geometri sendiri akan menjelaskan faktor geometri dari elektrodanya. Ya, jadi akan berhubungan dengan jarak elektrodanya nanti. Rho ini adalah tahanan jenis dan I ini merupakan arus. Oke, jadi teman-teman sekarang sudah mengetahui hubungan antara tahanan jenis terhadap faktor geometri elektroda atau susunan atau konfigurasi dari elektroda yang kita gunakan. Kemudian terhadap delta V atau perbedaan potensial dari P1 dan P2
disebandingkan dengan I atau besaran arus yang diinjeksikan. Nah, jadi sini dapat kita lihat ya bahwa faktor geometri elektroda ini berperan penting sebagai satu konstanta. Maka kita lihat sekarang, kita lanjutkan. Nah, dari konsep resistivitas semu atau tahanan jenis semu atau tahanan jenis apparent resistivity ya, apa sih yang terukur dari suatu konfigurasi elektroda arus dan potensial? Nah, jadi dari skema ini kita dapat mengetahui ya bahwa delta V itu dapat kita ukur ketika I dan R diketahui dari lapangan. Artinya I merupakan besaran arus yang kita injeksikan ke bawah. Jangan lupa ya, kalau listrik ini merupakan satu metode geofisika aktif ya. Kita memberikan gangguan atau stimulus di permukaan sehingga nanti akan direspon oleh material-material yang terdapat di bawah permukaan ya. Kemudian dan R ini merupakan jarak antara elektroda, baik itu antara elektroda arus dengan elektroda potensial atau elektroda potensial dengan elektroda potensial dan arus dengan elektroda arus ya. Jadi ketika kita melakukan satu pengukuran geolistrik di permukaan, jadi kita yang terukur itu dari konfigurasi elektroda ini itu sendiri. Yang pertama adalah delta V-nya. Ketika I dan R diketahui, selanjutnya kita akan mengetahui tahanan jenis yang terukur, artinya nilai yang ditangkap dari si alat nanti ya, resistivity meter. Kemudian nanti K-nya, faktor geometri, merupakan nilai yang bergantung pada konfigurasi yang kita gunakan. Nanti teman-teman bisa mengetahui ada konfigurasi yang namanya Wiener, Schlumberger, kemudian ada pole-dipole, dipole-dipole, pole-pole gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan pengukuran di permukaan dengan melakukan konfigurasi segini, secara kurang lebihnya ini akan teman-teman peroleh nantinya. Nah, sekarang saya masuk ke konsep resistivitas semu. Semu ini sendiri mengartikan bahwa tidak sebenarnya ya. Jadi teman-teman dapat pahami di sini, ketika kita melakukan suatu pengukuran, atau kita melakukan pengukuran di sini, apakah nilai tahanan jenis yang kita dapatkan itu adalah sama untuk setiap material yang ada di bawah permukaan atau berbeda? Oke. Nah, penjelasan seperti ini, pada medium atau tanah yang homogen isotrop, artinya yang sama di bawah permukaan, artinya suatu material atau suatu medium yang sama di bawah permukaan, resistivitas yang terukur akan tetap untuk setiap nilai arus dan konfigurasi elektroda. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada medium tanah yang homogen, nilai tahanan jenis yang kita peroleh itu akan sama dengan arus dan konfigurasi elektroda yang tetap ya. Namun, pada medium yang tidak homogen, artinya suatu medium yang tidak sama, nilai tahanan jenis yang terukur atau resistivitas yang terukur akan berbeda-beda tergantung dari konfigurasi elektrodanya. Jadi nilai tahanan jenis dari batuan yang ada di bawah permukaan tidak akan sama untuk medium yang tidak homogen jika atau akan dikontrol oleh konfigurasi elektrodanya. Jadi sini terlihat jelas ya, ketika suatu homogen isotrop, nilai tahanan jenis yang terukur akan sama untuk setiap nilai arus dan konfigurasi elektroda yang dilakukan gitu ya. Jadi resistivitas yang terukur akan tetap untuk setiap nilai arus dan konfigurasi elektroda. Sedangkan pada medium yang tidak homogen, nilai resistivitas yang terukur akan berbeda-beda tergantung dari konfigurasi elektrodanya. Oke, sekarang kita masuk. Besaran yang terukur biasanya dikenal sebagai tahanan jenis semu atau semu atau apparent resistivity, artinya tidak sebenarnya ya. Nah, pada medium homogen, resistivitas semu itu sama dengan resistivitas sebenarnya. Artinya, kita melakukan pengukuran di bawah permukaan dengan menganggap bahwa permukaan itu merupakan satu material atau satu medium yang homogen. Maka, nilai tahanan jenis yang kita ukur akan sama dengan nilai tahanan jenis yang sebenarnya. Sedangkan sebaliknya, untuk medium yang tidak homogen, tahanan jenis yang terukur tidak sama dengan tahanan jenis yang sebenarnya. Artinya, nilai tahanan jenis semu itu bukan berarti tahanan jenis rata-rata dari perlapisan batuan yang ada di bawahnya. Jadi nggak bisa teman-teman nyatakan ketika teman-teman mengatakan, oh ya, satu bagian di bawah permukaan itu bersifat tidak sama gitu ya, artinya tidak homogen, artinya non homogen. Nah,
Ketika teman-teman mendapatkan nanti nilai tahanan jenisnya, itu bukan berarti nilai tahanan jenis yang sebenarnya. Dan bukan juga merupakan nilai tahanan jenis rata-rata dari setiap lapisan yang ada di bawah permukaan. Jadi ini harus dipahami ya. Jadi nilai tahanan jenis yang kalian dapatkan itu, yang teman-teman dapatkan itu, bukan mewakili nilai tahanan jenis sebenarnya. Dan bukan juga merupakan nilai tahanan jenis rata-ratanya. Nah, jadi besaran nilai tahanan jenis dari apparent safety itu akan bergantung pada konfigurasi dari elektrodanya. Makanya jarak-jarak elektroda ini sendiri akan sangat berpengaruh nanti untuk mengetahui nilai tahanan jenis semuanya. Oke, selanjutkan. Pengukuran geolistrik yang dilakukan pada medium yang homogen, non-homogen ya, arti di sini kita nggak tahu nih apa saja material yang terdapat di bawahnya. Artinya apa saja jenis batuan atau jenis teknologi yang terdapat di bawahnya. Ya, jadi nilai tahanan jenis yang diperoleh nanti itu akan bervariasi secara vertikal ke bawah ya, dan secara horizontal samping. Nanti hubungan secara lateralnya juga akan berpengaruh nanti. Jadi nilai tahanan jenis baik itu secara vertikal ataupun secara horizontal akan bervariasi. Nah, sekarang teman-teman harus kita masuk ke sini. Pengukuran geolistrik dilakukan pada medium yang non-homogen atau yang tidak sama ya, akan diperoleh variasi nilai tahanan jenis secara vertikal dan horizontal. Kemudian, hasil pengukuran dinyatakan ke dalam besaran semu ya, nilai tahanan jenis semu. Jadi ketika teman-teman melakukan pengukuran di lapangan, nanti nilai tahanan jenis yang akan ditempatkan itu merupakan nilai tahanan jenis semu. Nah, ketika semu teman-teman harus melakukan pengolahan lagi nanti. Nah, maksud dari sini sendiri pengukuran yang dinyatakan dalam besaran resistivitas semu ini, resistivitas itu resistivitas medium homogen ekivalen. Artinya, pengukuran yang teman-teman lakukan pada medium yang non-homogen ya, atau sembarang, akan menghasilkan tahanan jenis semu sebesar 100 ohm meter. Maka, pengukuran yang sama, arti nilai yang sama, atau pengukuran yang sama, akan diperoleh juga ketika medium tersebut digantikan dengan medium homogen lain dengan tahanan jenis yang sebesar 100 ohm meter. Jadi maksud dari tahanan atau resistivitas medium homogen ekivalen adalah pengukuran yang dilakukan pada satu medium yang non-homogen akan menghasilkan suatu nilai tahanan jenis 100 ohm meter. Tapi nilai tahanan jenis ini bukan nilai tahanan jenis yang sebenarnya, tetapi semu, operannya. Maka pengukuran yang sama juga diperoleh ketika teman-teman gantikan medium tersebut dengan medium yang homogen dengan nilai tahanan jenis yang 100 ohm meter. Jadi sama nilai tahanan jenis antara yang semu dan yang sebenarnya. Ini berlaku ketika resistivitas medium homogen ekivalen ya. Selanjutnya, resistivitas semu memberikan gambaran kualitatif. Kualitatif ya, ingat, distribusi dari nilai tahanan jenis di bawah permukaan. Oke. Nah, ada beberapa tahapan nih atau pengukuran-pengukuran yang dilakukan di permukaan, baik itu secara mapping, artinya untuk mengetahui hubungan secara lateralnya, horizontalnya, atau dengan sounding, artinya fungsi dari elektrodanya. Artinya ini untuk mengetahui variasi tahanan jenis batuan secara vertikal. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Adapun sumber arus tunggal pada medium non-homogen, jadi lihat pada gambar ya, di mana di sini terdapat satu sumber arus, kemudian diinjeksikan, arusnya akan bersifat radial ya, akan menyebar ke segala arah. Kemudian akan terdapat bidang ekosentris yang kira potensial tadi, di mana setiap bidang di sini akan memberikan nilai potensial yang relatif sama. Oke. Nah, terdapat satu tubuh yang bersifat konduktif, artinya dia mengantarkan listrik ya. Nah, di sini sendiri dia akan teraliri secara langsung oleh arus yang diinjeksikan. Artinya akan cenderung dilalui. Kemudian, sedangkan ketika ada barang atau material atau benda yang bersifat resistif ya, artinya dia tidak konduktif, dia akan relatif untuk dihindari oleh arus yang diinjeksikan. Oke. Nah, makanya dengan peristiwa tersebut nanti arus cenderung untuk mengalir melalui zona konduktif. Jadi ketika ada zona konduktif, arus itu akan relatif mengalir terhadapnya. Sedangkan ketika ada zona yang bersifat resistif, dia akan bersifat menghindarinya. Kemudian peristiwa tersebut akan mengubah pola permukaan ekuipotensial yang awalnya itu harus sirkular seperti ini, ya. Nanti akan berubah seperti ini.
ketika ada tubuh yang bersifat resistif dan konduktif. Nah, sekarang kita masuk ke untuk melihat suatu pola arus pada medium homogen dan medium berlapis horizontal. Di mana ketika ketika kita injeksikan arus pada satu medium yang homogen dengan nilai tahanan jenis yang 120 ohm meter ini, maka akan terlihat di bawah ini nih, ya. Bagaimana bidang ekuipotensialnya akan terbentuk dan arus akan mengalirinya. Oke, maka setiap bidang ini akan terdapat beda potensial yang relatif sama. Nah, sedangkan kita lihat untuk model yang kedua, di mana di sini kita lihat terdapat dua medium yang bersifat tidak sama ya, atau non homogen. Yang pertama itu memiliki nilai tahanan jenis 30 ohm meter, kemudian di bawahnya memiliki nilai tahanan jenis 200 ohm meter, akan memberikan atau kenampakan dari bidang ekuipotensialnya itu akan berbeda. Lihat di sini ya, dapat diamati, di mana untuk yang bersifat resistif dia akan relatif menghindari, sedangkan konduktif dia akan relatif melewatinya, mengalirinya. Maka dapat terlihat di sini nih, di mana bidang potensialnya untuk nilai tahanan jenis yang 30 ohm meter, artinya ini bersifat lebih konduktif dibandingkan dengan lapisan di bawahnya. Nah, akan rapat nih bidang potensialnya. Sedangkan ini kan berbentuk seperti ini. Sedangkan informasi yang kita peroleh ketika kita mendapatkan nilai tahanan jenisnya, untuk medium yang homogen akan diperoleh satu nilai tahanan jenis yang homogen, artinya sama, satu ya, gitu. Bisa dikatakan sebagai sebenarnya untuk yang homogen, sedangkan untuk yang non homogen, akhirnya kita akan memperoleh nilai tahanan jenis yang bersifat aparan atau semuanya, atau tidak sebenarnya. Nilai aparan sendiri bukan berarti rata-rata untuk lapisan ini, oke ya, bukan berarti rata-ratanya. Kalau ini kan jelas ya, nilai tahanan jenisnya untuk berlaku untuk satu lapisan ini. Sedangkan aparan ini bukan berarti untuk lapisan ini saja, bukan lapisan ini saja, dan bukan untuk rata-rata dua lapisan ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk melihat contoh yang kedua, di mana masih sama ya nilai tahan jenisnya untuk bidang yang homogen, bidang kompetensinya akan relatif seragam. Arti beda potensial yang diperoleh pun akan sama untuk setiap bidangnya. Kemudian di sini kita lihat di mana nilai tahanan jenis untuk lapisan yang pertama itu bernilai 200 ohm meter, sedangkan yang kedua itu 30 ohm meter. Dapat di sini ya bahwa nilai tahanan jenis untuk yang medium yang pertama lebih bersifat resistif dibandingkan dengan yang ada di bawahnya. Begitupun akan merubah nanti bidang ekuipotensialnya. Nah, dapat dilihat di sini ya, maka hasil nilai potensial, beda potensial diperoleh pun juga akan berbeda nanti, tergantung dari jenis mediumnya, apakah dia bersifat homogen atau dia tidak bersifat homogen. Nah, dapat dilihat ya, nilai tahanan jenisnya. Untuk bidang yang homogen akan sama untuk satu medium. Jadi tahanan jenis semu, hasil pengukurannya pun akan sama dengan, nah, lihat ya, artinya akan sama antara yang aparennya dengan yang sebenarnya. Sedangkan untuk medium yang tidak homogen, artinya di bawah permukaan bumi kan seperti ini bentuknya ya. Kita nggak tahu di bawah permukaan itu apakah dia relatif sama atau berbeda. Nah, ketika tidak sama atau berbeda atau tidak homogen, maka nilai tahanan jenis yang diperoleh adalah nilai tahanan jenis semu yang bersifat bukan berarti nilai tahanan jenis semu itu akan sama dengan rho 1 atau sama dengan rho 2 atau sama dengan rho 3 atau sama dengan rho yang keberapapun gitu. Dan nilai tahanan jenis semu itu bukan berarti rata-rata dari 4 lapisan ini. Dapat dilihat di sini, nilai tahanan jenis untuk yang bagian yang sebelah kiri ya, dengan posisi atau jarak yang seperti ini. Artinya pada kolom ini, pada diagram ini dapat dilihat nilai tahanan jenis itu pada sumbu Y-nya, sedangkan sumbu X-nya itu hubungan dari posisi atau jarak antar elektrodanya. Nah, dapat teman-teman lihat ya, di mana bagian sini memiliki nilai tahanan jenis yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelah sini. Nanti terlihat tuh pola dari nilai tahanan jenisnya. Semakin meningkat dia artinya ada perubahan dari yang konduktif menuju yang resistif. Nah, ini menjelaskan dari spasi yang digunakan dengan jarak masing-masing yaitu 25 meter. Nah, sekarang kita masuk ke konsep pengukuran dari geodesik sendiri.
di mana pada saat kita melakukan pengukuran geolistrik, kita akan mendistribusikan arus atau menginjeksikan arus ke bawah permukaan. Kemudian nanti di permukaan akan tertangkap atau tercatat nilai potensial yang terukurnya dan nilai tahanan jenis semuanya. Pada spasi elektroda kecil ditentukan hanya oleh lapisan pertama. Nah, jadi dapat dilihat sini ya, jika jarak elektroda spasi atau jarak elektrodanya kecil, baik itu antara yang arus maupun potensial, maka yang terukur nanti atau dapat ditentukan itu hanya lapisan pertamanya saja. Nah, sedangkan pada spasi elektroda besar lebih dipengaruhi oleh lapisan yang keduanya. Jadi semakin bisa kita tangkap di sini ya, semakin bentangannya semakin lebar ya, semakin jauh gitu ya. Artis jarak antar spasi elektrodanya semakin besar, maka dia akan dapat menjangkau untuk lapisan yang ada di bawahnya. Sedangkan yang tidak besar ya, atau spasinya hanya kecil, dia akan relatif menangkap atau mengukur nilai tahanan jenis untuk satu lapisannya saja, sehingga nanti yang tertangkap itu seolah sebagai medium yang homogen, artinya bersifat relatif sama. Sedangkan ini akan ditangkap nanti medium yang bersifat non homogen, ada lapisan 1 dan ada lapisan 2, di mana masing-masingnya memiliki nilai tahanan jenis yang satu lebih besar dibandingkan dengan yang ada di bawahnya. Dapat dari sini ya, rho 1 itu bersifat high, artinya dia bersifat lebih tahan dianya, sedangkan yang kedua ini bersifat lebih konduktif, artinya lebih nilai tahan kecil sehingga dia bersifat mengalirkan listriknya, mengalirkan arusnya dia. Nah, sekarang kita lihat di sini kurva resistivitas semu. Dapat teman-teman amati di sini. Ini merupakan hubungan nilai tahanan jenis semu terhadap current elektroda spacing. Artinya spasi dari elektroda arus, ya. Ini juga sama. Dapat lihat sini ya polanya. Jadi bahwasanya ini terlihat perubahan pola dari material atau dari medium yang bersifat non homogen ya, dimana di sini memiliki nilai tahanan jenis lebih rendah yang awal, sedangkan yang akhirnya lebih tinggi. Artinya dapat dilihat ini adanya perpindahan lapisan atau medium yang awalnya bersifat konduktif menjadi yang resistif. Kemudian di sini sebaliknya, dapat dilihat di sini nilai tahanan jenis awalnya 200, kemudian akhirnya itu mungkin lebih kurang 25-an atau 30. Terlihat perubahan dari kurva nilai tahanan jenis sendiri. Jadi dapat diamati di sini adanya perubahan medium nanti dari yang memiliki nilai tahanan jenis besar ke rendah. Artinya dari yang resistif ke konduktif. Nah, penggunaan dari kurva ini sendiri disebut juga sebagai kurva sounding ya, kurva titik pengukuran titik sounding. Ini bersifat eksponensial di mana log 10-nya itu sesemu berbanding dengan log 10 dari spasi elektroda arusnya. Kemudian secara kualitatif menggambarkan variasi nilai tahanan jenis terhadap kedalaman. Jadi ini menjelaskan untuk spasi antara elektroda ini untuk nilai tahanan jenisnya. Di mana dari slide sebelumnya dijelaskan bahwa semakin jauh jarak elektrodanya, maka dia akan dapat menjangkau lapisan semakin bawah. Ya, itu harus diingat. Artinya ketika teman-teman membentangkan elektroda yang semakin jauh di permukaan, maka teman-teman pun akan memperoleh data yang semakin dalam di bawah permukaannya. Maka dia hubungannya seperti ini. Jadi secara kualitatif menggambarkan variasi resistivitif nilai tahanan jenis terhadap kedalaman. Kedalaman hubungannya dengan jarak lateralnya, ya. Nah, konfigurasi elektroda sendiri dari pengukuran geolistrik ada yang disebut dengan Schlumberger, Wenner, ya. Di mana di sini sendiri masing-masing tetap menggunakan 4 elektroda, masing-masing menggunakan 2 elektroda arus C2, C1, kemudian 2 elektroda potensial P1 dan P2. Diingat ya, station itu merupakan titik pusatnya, titik pengukurannya. P1, P2 titik beda merupakan elektroda potensialnya. Oke, I itu arus, V itu beda potensial yang diukur. Dari metode Schlumberger dapat dilihat Mn atau jarak antara elektroda potensial P1 dan P2 atau Mn ini ya lebih kecil dibandingkan dengan jarak dari A dan B. Ini berlaku untuk yang Schlumberger. Biasanya metode ini lebih praktis ketika teman-teman melakukan pengukuran secara sounding, ya.
Kemudian, ada yang disebut dengan Wiener. Konfigurasi Wiener ini sendiri tetap menggunakan 4 elektroda, artinya 2 elektroda arus, 2 elektroda pada potensialnya. Kemudian di sini memiliki jarak yang relatif sama. Bukan relatif, emang sama dianya. Jadi jarak antara elektroda satu, baik itu arus dengan potensial, atau potensial dengan potensial, potensial dengan arus, memiliki jarak yang sama. Titik ukuran tetap di sini ya. Nah, biasanya metode ini lebih praktis ketika digunakan pada saat mapping atau 2 dimensi. Nanti kita bahas. Nah, ini menjelaskan untuk yang konfigurasi pol-pol, dia hanya menggunakan satu elektroda yang arus dan satu elektroda yang potensial. Di mana jaraknya sendiri adalah N. N ini merupakan kelipatan ya, kali A jaraknya dibagi dengan 2. Oke? Jadi ini hubungannya menjelaskan konfigurasi yang digunakan hanya elektroda arus 1 dan potensial yang P1 saja. Sedangkan untuk yang pol-dipol, saya masuk ke dulu deh, dipol-dipol, menjelaskan hubungan tetap ya dia menggunakan 4 elektroda yaitu C1 dan C2 untuk elektroda arus, kemudian P1 dan P2 untuk elektroda potensialnya, di mana di sini memiliki jarak sebesar A. Oke? Jadi jarak antara elektroda arus ini sama dengan elektroda yang potensial. Kemudian yang dipengaruhi sini nih, jarak antara beda elektroda yang potensial terhadap yang arus itu akan dikali dengan kelipatan dari A ini sendiri. Oke, paham ya? Jadi yang tadi kan ini satu aja, P1 dan C1. Kalau ini dia menggunakan dua-duanya, C1 dan C2, P1 dan P2, tapi pengaruhnya jarak ini nih. Artinya ketika sini ini B, maka N dikali B di sininya. Sedangkan ini merupakan kombinasi dari dua ini ya, antara pol dan dipol, menjelaskan bahwa elektroda yang digunakan itu merupakan elektroda yang harus ya, kemudian ada 2 elektroda potensial, di mana jaraknya sendiri A merupakan jarak antara potensial, sedangkan N kali A merupakan jarak antara arus dan potensial. Nah, teknik pengukuran daya listrik sendiri terbagi atas 3 ya. Mungkin teman-teman harus baca lagi di beberapa referensi lainnya. Yang pertama, ada yang kita kenal sebagai sounding. Sounding itu sendiri menjelaskan pengukuran untuk memperoleh informasi mengenai variasi nilai tahanan jenis secara kolateral, vertikal harusnya ya. Kemudian, mapping merupakan pengukuran untuk memperoleh pengukuran untuk informasi nilai tahanan jenis ya terhadap kedalaman. Oke, sepertinya slide ini nggak usah saya tampilkan. Dari pengertiannya teman-teman harus paham ya kalau sounding itu untuk mengetahui variasi nilai tahanannya secara vertikal, kemudian mapping itu untuk mengetahui hubungannya secara lateral, ya secara horizontal. Nah, kemudian pengukuran untuk memperoleh informasi mengenai variasi resistivitas baik secara lateral maupun vertikal, ini yang kita gunakan merupakan imaging atau tomografi. Jadi ketiga teknik pengukuran ini berbeda ya. Ketika kita hanya melakukan pengukuran untuk satu titik saja, kita menamakannya sebagai sounding. Arti satu titik saja kita mengukurnya, itu untuk mengetahui variasi nilai tahanan jenis secara vertikalnya. Kemudian untuk mapping, yaitu kita akan melakukan pengukuran secara sounding, tapi berkali-kali gitu ya. Jadi teman-teman melakukan mapping itu untuk mengetahui penyebaran nilai tahanan jenis secara vertikal dan horizontal, tapi lebih menekankan hubungan secara lateralnya nanti dia. Kemudian untuk imaging atau tomografi untuk menjelaskan atau memperoleh informasi nilai tahanan jenis atau variasi nilai tahanan jenis baik secara vertikal maupun horizontalnya. Jadi gabungannya ya, kombinasinya. Ini konfigurasi elektrodanya. Saya ulangin kembali. Di sini dapat dilihat kalau misalnya kita menggunakan satu konfigurasi yang Wiener, itu dikenalkan oleh Frank Wiener ya dulu. Ini terlihat adanya 4 elektroda yang digunakan, C1 dan C2 untuk yang elektroda arus, P1 P2 untuk elektroda potensial, A ini merupakan jarak atau spasi yang digunakan, mid ini merupakan titik pengukurannya di sini ya.
Di mana di sini sendiri dijelaskan bahwa konfigurasi ini digunakan dalam pengambilan data secara lateral atau mapping, ya. Digunakan untuk mengetahui variasi nilai tahan jenis secara lateralnya atau mapping. Kemudian, adapun faktor geometris, artinya faktor geometris dipengaruhi oleh konfigurasi ini sendiri, ya. Nah, ini faktor geometrisnya. Kemudian nilai tahan jenisnya dapat diukurkan dengan persamaan berikut. Adapun keunggulan dari metode ini sendiri yaitu ketelitian pembacaan tegangan pada metode MN. MN ini merupakan ini, ya, potensial lebih baik dengan angka yang relatif besar karena metode MN sendiri lebih relatif dekat dengan metode AB. AB itu yang ini, ya. Nah, kemudian kelemahannya tidak bisa mendeteksi homogenitas batuan yang ada di dekat permukaan, sehingga nanti akan bisa berpengaruh terhadap hasil perhitungannya. Kemudian konfigurasi yang selam bersih ini menjelaskan sama dengan Weiner menggunakan 4 elektroda, 2 arus, dan 2 potensial, di mana jaraknya sendiri sama, ya, antara yang C1 dan P1 terhadap C2 dan P2. Oke, ininya relatif lebih kecil nanti dibandingkan dengan jarak yang ini. Nah, selanjutnya, adapun faktor geometris yang diperoleh nanti dengan persamaan berikut. Nah, ini rumus atau persamaan digunakan untuk mengetahui nilai tahanan jenis semuanya. Selanjutnya, berikut keunggulannya, yaitu yang pertama dari metode selam bersih ini sendiri, ya, mampu mendeteksi adanya non-homogenitas lapisan batuan pada permukaan karena bentangan yang tadi, ya. Artinya dia bisa lebih dalam dia ini karena jaraknya semakin jauh. Kemudian kelemahan pembacaan tegangan atau potensial pada elektroda MN lebih kecil, terutama ketika jarak AB yang semakin jauh. Nah, jadi di sini juga ada keunggulan dan kelemahannya. Selanjutnya di sini konfigurasi dari dipol-dipol, ya, di mana di sini dijelaskan memiliki jarak sama antara elektroda yang arus, potensial di sini, potensial di sini. Nah, ini merupakan kelipatannya. Oke. Nah, dia sama-sama masih menggunakan 4 elektroda arus, 4 elektroda yaitu 2 arus dan 2 potensial. Kemudian di sini faktor geometris arti dari konfigurasi ini nilai K-nya yaitu dapat dicari dengan persamaan berikut. N ini merupakan kelipatan dari sini, ya, ditambah dengan 2 dikalikan dengan beda potensial dibagikan dengan arusnya. Adapun keunggulannya yaitu dapat digunakan untuk penetrasi yang lebih dalam dan penetrasi yang dalam dan waktu untuk perubahan bentang elektroda yang relatif lebih pendek. Jadi lebih dalam, ya, untuk informasi secara vertikalnya. Kemudian kelemahannya pengukuran medan listrik menjadi sulit pada jarak pengukuran yang cukup jauh. Jadi relatif lebih susah untuk pengukuran dengan jarak yang semakin jauh untuk elektrodanya. Oke, selanjutnya lagi ke tipe pembentangan. Sekarang dari pengukuran geolistrik sendiri ada 2 jenis, ya, tadi. Ini untuk istilahnya yang pertama ada vertical electrical sounding atau ini yang sounding, ini yang constant separation traversing atau ini sebagai mapping. Oke. Kalau yang VIS sendiri untuk mengetahui variasi nilai tahan jenis secara vertikal atau tadi yang kita kenal sebagai sounding. Kemudian CST itu sendiri melakukan constant separation traversing itu untuk mengetahui variasi nilai tahan jenis secara horizontal. Oke. Nah, biasanya kita kenal juga sebagai mapping, ya. Nah, pada sounding atau VIS sendiri, spasi atau jarak antara elektroda arus itu ketika semakin meningkat, maka kedalamannya pun akan meningkat juga. Jadi ketika bentangan secara elektroda arusnya tadi, artinya yang C1, C2 tadi semakin jauh, maka semakin dalam juga data yang akan kita dapatkan. Selanjutnya, ketika pada konfigurasi yang dipol-dipol, ya, dipol-dipol ingat, ketika dilakukan peningkatan dari penetrasi ke bawahnya, arti variasi vertikalnya semakin dalam kita peroleh, dapat dilakukan dengan meningkatkan interdipol dari separation-nya. Jadi antara NA-nya tadi, N itu kelipatannya semakin besar, maka penetrasinya pun semakin dalam. Kemudian, posisi pengukuran, arti titik pengukuran yang kita lakukan itu merupakan midpoint, arti titik tengah-tengah dari bentangan elektroda arus, elektroda potensial tadi. Dapat lihat sini, ya. Ini merupakan konfigurasi Weiner, di mana dia melakukan pengukuran P1, P2 di sini dengan jarak yang sama, ya. Ingat, Weiner sama C1, P1 sama dengan P1, P2, dan P2 dengan C3, jaraknya N. Kemudian dilakukan perpindahan lagi. Ini VIS, ya. Nah, lihat.
Makanya untuk N 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit ya. Jadi masing-masing pengukuran itu akan memiliki jarak yang sama. Kemudian untuk selang bersih, di mana P1 P2-nya itu relatif tetap. Nah, kita hanya menggeser untuk elektroda yang arusnya saja. Semakin jauh, tapi sama ya antara C1 dan C2 ini terhadap P1 dan P2. Jarak P1 C1 sama dengan P2 dan C2. Nah, ini titik pengukurannya. Ini yang dipol-dipol, di mana ini merupakan kelipatannya ya, ingat kelipatannya. Tapi jarak C1 dan P1, P2 dan C2 sama terus. Nah, ini adalah N kali A. A-nya itu ini. Nah, berikut perbandingan konfigurasi tiga tadi ya. Wener, selang bersih, dan dipol-dipol. Kita untuk mengetahui vertical resolution-nya, lebih baik kita menggunakan yang Wener misal. Kemudian untuk yang depth penetration gimana? Oh ya, kita lebih baik menggunakan yang dipol-dipol. Artinya semakin jauh semakin dalam yang kita gunakan. Dipol-dipol ya konfigurasinya. Jadi masing-masing eksplorasi yang teman-teman lakukan nanti di lapangan gitu, mau cari emas, batu bara gitu, atau air gitu ya. Nah, penting nih diamati konfigurasi mana nih yang kira-kira akan kita pilih nanti. Ketika teman-teman untuk mengetahui atau ingin mendapatkan resolusi vertikal yang bagus, gunakan Wener. Apakah selang bersih bisa? Bisa, tapi menghasilkan hasil yang sedang gitu, tidak lebih bagus dibandingkan Wener. Sedangkan ketika teman-teman ingin memperoleh depth penetration yang makin jauh ke bawah gitu ya, artinya semakin dalam untuk data yang teman-teman peroleh, maka teman-teman dapat menggunakan yang dipol-dipol. Selanjutnya, ketika teman-teman menghasilkan VS ya, yang sounding tadi yang bagus, gunakan yang selang bersih. Untuk yang CST atau mapping, gunakan yang Wener. Kemudian begitu seterusnya sampai yang availability of interpretation edge. Jadi masing-masing konfigurasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi teman-teman bisa menggunakan masing-masingnya ini untuk studi kasus yang berbeda-beda. Nah, ini kan amakan sendiri ya pengukuran di lapangannya. Ini penyusunan elektrodanya, ini yang selang bersih, di mana jarak ini lebih kecil dibandingkan jarak ini dan ini ya. Sedangkan jarak untuk yang Wener, semua elektrodanya memiliki jarak yang relatif sama. Kemudian yang pol-dipol, ingat ya, arusnya satu yang jauh. Ini arus nih, ini yang potensial, dipol-dipol jaraknya sama. Nanti kelipatannya saja, NA-nya. Nah, ini kurva. Jadi biasanya ketika orang melakukan satu pengukuran geolistrik ya, nanti akan disajikan yang namanya kurva matching. Kurva matching ini sendiri menjelaskan nilai atau variasi nilai tahanan jenis berdasarkan kedalamannya. Jadi dapat dilihat di sini sumbu Y-nya merupakan hubungan dengan nilai tahanan jenis ya, ohmmeter. Sedangkan ini merupakan jarak elektroda arusnya. Jangan lupa di sini menggunakan AB per 2. Berarti jarak elektroda arus dari elektroda arus ke titik pusatnya. AB per 2 makanya di sini. Dan ini merupakan kelipatannya secara eksponensial ya. Nah, nanti dari pengukuran yang teman-teman lakukan di lapangan, nanti akan diperoleh data ini. Jadi MN ini dan AB ini merupakan data yang teman-teman lakukan. Artinya pengukuran teman-teman lakukan ketika menginjeksikan arus, teman-teman harus mengetahui berapa sih spasi yang saya gunakan untuk jarak yang elektroda potensial dan elektroda arusnya. Kemudian apa sih nanti yang terukur? Ini beda potensial yang akan terukur nanti di alat. Kemudian arus adalah besaran arus yang teman-teman bisa atur di alat pada saat diinjeksikan. K ini akan menyesuaikan dengan metode yang teman-teman gunakan. Kemudian nilai tahanan jenis ini adalah penghitungan yang teman-teman lakukan ya. Jadi nanti nilai tahanan jenis ini akan diplotkan ke dalam kurva matchingnya. Artinya untuk AB per 2-nya 1,5 misalnya. Sini berapa nilai tahanan jenisnya gitu. Nanti diplot, nanti dapat terlihat nih konfigurasi kurvanya seperti ini. Nah, nanti lakukan penarikan garis untuk mengetahui berapa banyak lapisan dan perbedaan nilai tahanan jenis untuk masing-masing lapisannya. Nah, nanti ketika sudah dihasilkan, diperoleh, nanti akan dibuat modelannya. Forward modelingnya akan dihasilkan seperti ini nanti. Jadi secara kurang lebihnya untuk pengukuran ini terdapat 3 lapisan yang berbeda. Dengan nilai tahanan jenis untuk lapisan yang pertama itu ada sebesar 26 ohmmeter, ini 89, ini 6,9. Dapat lihat sini bagian bawah ini bersifat lebih konduktif dibandingkan yang atas.
Oke, ini yang vertical electrical sounding, pengukuran masing-masing ya. Jadi semacam melakukan titik pengukuran di sini, dan di sini. Jangan lupa nilai ini menandakan nilai tahanan jenisnya. Artinya ada nilai tahan jenis biru, nilai tahan jenis yang kuning, ini ya. Nah, nanti dihubungkan secara lateral dia. Gunanya apa? Untuk mengetahui hubungan secara horizontalnya. Nah, ini ketika teman-teman melakukan yang 2D activity atau yang mapping tadi. Nah, jadi teman-teman dapat melihat nih hubungannya. Bagaimana sih penyebaran batuan yang bersifat konduktif atau sensitif di bawah permukaan? Dapat dilihat di sini ya skalanya. Ini merupakan yang bersifat resistif, ini yang bersifat konduktif, semakin kecil dianya, tahan jenisnya semakin kecil, dia mengalirkan arus dianya ya. Nah, ini zonasi-zonasinya. Ini yang konduktif, resistivitasnya kecil, low resistivity, low resistivity, low resistivity. Ini yang high-nya. Biasanya ini digunakan untuk eksplorasi yang misal untuk mencari air gitu ya, untuk mencari sumber-sumber batu bara juga bisa digunakan. Oke. Nah, ini pengukuran yang kita gunakan ketika kita melakukan mapping ya, yang CST tadi. Nah, berpindah terus, berpindah. Dapat diamati ya, elektrodanya berpindah, kemudian lakukan perpindahan kembali. Nah, pengukuran di sini saya kembalikan lagi untuk yang awal. Pengukuran yang ada di sini dengan jarak yang sama akan memperoleh nilai. Nah, secara soundingnya dulu ya, kemudian lakukan berpindah, semakin jauh, kemudian lakukan kembali. Nah, lihat ya, berpindah sampai ke sini untuk linernya. Nah, diperoleh nih nilai tahan jenis untuk setiap titik, atau diketahui beda potensial untuk setiap titiknya. Nanti dianggap di permukaan, nanti dihitung berapa nilai tahan jenisnya. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Oke, jadi masing-masing titik ini menjelaskan beda potensial yang ditangkap di permukaan. Nah, nanti diolah di permukaan, diolah untuk mengetahui nilai tahanan jenis masing-masing di bawah permukaannya. Inilah hubungan nilai tahan jenis atau variasi nilai tahan jenis secara horizontal dan ada vertikalnya. Ini yang 2D namanya ya. Nah, biasanya untuk daerah panas bumi ya, orang menggunakan metode geofisika geofisik sendiri untuk mengetahui batuan penutup atau caprock, di mana batu-batu tersebut biasanya mengalami alterasi diakibatkan oleh sirkulasi fluida hidrotermal yang ada di bawahnya. Jadi dapat dicari tahu nanti tuh batuan penutupnya itu yang sudah mengalami alterasi, kemudian nanti kandungan lempung dalam formasi batuan itu pada sistem panas bumi menyebabkan nilai tahanan jenis kurang dari 10 meter. Jadi dia bersifat ya konduktif dia nanti. Sehingga nanti akan digunakan untuk menzonasi-zonasi di mana saja sih caprock untuk panas bumi yang ada di daerah tersebut. Nah, jadi nilai tahan jenis batuan artinya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada dari porositas, artinya ketika dia punya porositas yang besar, artinya ada fluida dalamnya, permeabilitas, kemampuan fluidanya untuk mengalir, kemudian untuk mengaliri fluida, kemudian nanti ada juga kemudian dari jenis fluidanya apa, baik itu yang bersifat suhu ya, suhunya rendah, suhunya tinggi, kemudian ada suhu juga di sini. Oke, ini nilai tahan jenis batuan. Saya tampilkan juga untuk teman-teman bisa mengetahui. Ini menurut Telford 1990. Di mana tahan jenis untuk udara itu relatif 0 gitu ya. Kemudian untuk pirit, andesit, basal, gamping memiliki variasi nilai tahan jenis yang berbeda-beda. Lagi-lagi untuk semua jenis batuan ini dipengaruhi oleh porositas, permeabilitas, kemudian dan jenis fluida serta suhunya. Oke, demikian perkuliahan kali ini. Saya harapkan teman-teman dapat paham. Silahkan dibaca lagi untuk beberapa referensi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.